Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Extreme Programming. Sebelumnya, perkenalkan saya Dea Agustria Ananda bersama dengan rekan saya. Nama Baiklah, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu pengertian Extreme Programming akan dijelaskan oleh Titin Agustina. Kepada Titin, saya persilahkan. Baiklah, dari sini pengertian Extreme Programming. Extreme Programming atau XP adalah kerangka kerja pengembangan perangkat lunak yang gesit yang bertujuan untuk menghasilkan perangkat lunak berkualitas lebih tinggi dan kualitas hidup yang lebih tinggi bagi tim pengembangan. XP adalah kerangka kerja tangkas yang paling spesifik mengenai praktis rekayasa yang sesuai untuk pengembangan perangkat lunak. Next. Nah, di sini ada nilai-nilai dalam extreme programming. Yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi ini yaitu pengembangan perangkat lunak yang merupakan olahraga tim yang mengandalkan komunikasi untuk mentransfer pengetahuan diri satu anggota tim ke orang lain dalam tim. XP menekankan pentingnya jenis komunikasi yang tepat diskusi tetap muka dengan bantuan papan tulis untuk mekanisme gambar lainnya. Nomor 2 yaitu kesederhanaan. Tujuannya adalah untuk menghindari pemborosan dan hanya melakukan hal-hal yang benar-benar diperlukan seperti menjaga desain sistem sederhana, mungkin sehingga lebih mudah untuk dipelihara, didukung, dan direvisi. Kesederhanaan juga berarti hanya memenuhi persyaratan yang Anda ketahui. Jangan mencoba memprediksi masa depan. Yang ketiga yaitu umpan balik. Melalui umpan balik yang konstan tentang upaya mereka sebelumnya, tim dapat mengidentifikasi area untuk perbaikan dan merevisi praktik mereka. Umpan balik juga mendukung desain sederhana. Tim Anda membangun sesuatu, mengumpulkan umpan balik tentang desain dan implementasi Anda, lalu menyesuaikan produk Anda ke depannya. Nah, yang nomor 4 yaitu menghormati. Menghormati anggota tim, Anda perlu menghormati satu sama lain untuk berkomunikasi satu sama lain, memberikan dan menerima umpan balik yang menghormati hubungan Anda, dan bekerja sama untuk mengidentifikasi desain dan solusi sederhana. Nah, di sini ada tahapan. Tahapan yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Tahapan ini merupakan langkah awal dalam membangun sistem di mana dalam tahapan ini dilakukan beberapa kegiatan perencanaan, yaitu identifikasi permasalahan, menganalisa kebutuhan, sampai dengan penetapan jadwal pelaksanaan pembangunan sistem. Yang nomor 2 yaitu desain atau perancangan. Perancangan di mana pada tahapan ini dilakukan kegiatan pemodelan yang dimulai dari pemodelan sistem, pemodelan arsitektur, sampai dengan pemodelan basis data. Oke. Tahapan selanjutnya yaitu nomor 3, yaitu coding atau pengkodean. Tahapan ini merupakan kegiatan penerapan pemodelan yang sudah dibuat ke dalam bentuk user interface dengan menggunakan bahasa pemrograman. Yang keempat yaitu testing atau pengujian. Setelah tahapan pengkodean selesai, kemudian dilakukan tahapan pengujian sistem untuk mengetahui kesalahan apa saja yang timbul saat aplikasi sedang berjalan, serta mengetahui apakah sistem yang dibangun sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, di sini ada tujuan utama dari XP, yaitu menurunkan biaya dari adanya perubahan software. Extreme Programming menggunakan pendekatan object-oriented sebagai paradigma pengembangan software, disertai dengan seperangkat aturan pada 4 aktivitas kerangka kerjanya, yaitu planning, desain, coding, dan testing. Bisa dilihat dari gambar itu. Nah, next.
Aktivitas planning dimulai dengan mendengarkan pengguna atau user. Hasilnya adalah stories, user stories, yang mendeskripsikan output yang diperlukan, fitur dan fungsionalitas dari software yang akan dibuat. Pengguna kemudian menentukan bobot atau value, prioritas untuk stories yang dihasilkan. Pengguna dan pengembang bersama-sama menentukan stories mana saja yang akan digunakan untuk rilis software berikutnya dan dikembangkan oleh XP Team. Setelah proyek pertama rilis atau software increment, XP Team menghitung project velocity, jumlah user stories yang diimplementasikan pada rilis pertama. XP Design mengikuti prinsip KIS atau Keep It Simple. XP mendorong pengguna kartu CRC atau Class Responsibility Collaborator untuk mengidentifikasi dan menyusun object-oriented classes yang relevan dengan user stories yang sedang dikembangkan. Baik, terima kasih untuk Saudari Agis. Selanjutnya ini, jika ditemukan kesulitan saat membuat desain sebuah story, XP menyarankan untuk langsung membuat prototipe sebagai bagian dari aktivitas desain tersebut, yang dikenal dengan istilah spike solution. XP menekankan refactoring, yaitu proses mengubah sistem perangkat lunak sedemikian rupa sehingga tidak mengubah perilaku eksternal kode, namun memperbaiki struktur internalnya. Setelah stories dikembangkan, tim XP tidak langsung beralih ke kode program, melainkan mengembangkan serangkaian unit pengujian untuk masing-masing stories. Konsep kunci saat membuat kode program adalah pair programming, yaitu pemrograman berpasangan. XP merekomendasikan 2 orang untuk bekerja bersama pada satu workstation untuk membuat kode program dari suatu story. Setelah semua modul telah dikumpulkan dalam sebuah sistem yang sempurna, barulah dilakukannya pengujian penerimaan. Tahapan uji coba pada XP sudah dilakukan juga pada saat tahapan sebelumnya, yaitu coding. XP menerapkan perbaikan masalah kecil dengan sesegera mungkin akan lebih baik dibandingkan menyelesaikan masalah pada saat akan mencapai tingkat akhir. Baiklah, berikut contoh kasus, yaitu pada kasus yang kami miliki ini, kami ingin membuat sistem penjualan berbasis desktop pada toko mainan anak, Dana Sentosa dengan menggunakan metode extreme programming, dengan langkah-langkah dalam pengerjaan sesuai dengan jurnal oleh Irma Wati Carolina dan Adi Supriyatna pada tanggal 1 Maret 2019. Oke, tahapan yang pertama itu planning. Yang pertama, identifikasi masalah, yaitu membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan pembelian. Yang kedua, kurang efektif serta perlu mengantri untuk membeli barang. Yang ketiga, pengelolaan atau pencatatan dan pembuatan laporan penjualan masih manual sehingga sering terjadi kesalahan. Yang kedua, analisa kebutuhan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dapat didefinisikan kebutuhan dalam pembuatan sistem ini, yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Baik, berikut kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional yang pertama, pemilik toko. Pemilik toko dapat login dan logout, dapat melihat data produk, dapat melihat data transaksi, dapat melihat data konsumen, dan dapat melihat laporan. Yang kedua, pegawai. Pegawai dapat login dan logout, dapat mengelola data produk, mengelola data konsumen, mengelola data transaksi, dan mengelola laporan. Yang terakhir yaitu pembeli, dapat login dan logout, dapat melihat, memesan, dan membeli produk yang dijual, dan dapat melihat laporan transaksi yang telah dilakukan. Selanjutnya ini ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, sistem dapat menampilkan data produk atau barang. Yang kedua, sistem dapat memiliki tampilan yang mudah dipahami, sehingga pembeli dapat lebih mudah dalam memesan dan melakukan kegiatan pembelian. Yang ketiga, sistem dapat dioperasikan dan menampilkan data dengan cepat, sehingga proses pembelian dapat berlangsung dengan efisien atau tidak membuang-buang waktu. Sistem dapat dioperasikan dengan baik sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya ini tahapan desain atau perancangan. Yang pertama ada pemodelan sistem, yaitu use case diagram pemilik toko, use case diagram pegawai, dan diagram pembeli. Bisa dilihat pada gambar, untuk diagram pemilik toko, itu
itu dapat login atau logout, terus dapat melihat data produk, melihat data transaksi, melihat data konsumen, dan melihat laporan. Selanjutnya ada diagram pegawai, yaitu dapat login atau logout, mengelola data produk, mengelola data konsumen, mengelola data transaksi, dan mengelola laporan. Dan terakhir ada diagram pembeli, yaitu pembeli dapat login atau logout, terus ada melihat, memesan, dan membeli produk, dan terakhir melihat laporan transaksi yang telah dilakukan. Selanjutnya ini ada prosedur pembelian. Pembeli ini awalnya melakukan pendaftaran, dan jika berhasil, dia akan lanjut untuk login, dan jika berhasil akan berada di beranda atau halaman produk, dan lanjut akan memilih suatu barang. Jika berhasil, dia bakalan lanjut ke halaman detail barang, dan lanjut ke proses memesan barang. Jika tidak berhasil, barang akan disimpan, dan jika berhasil akan lanjut ke proses transaksi atau bayar, dan akan dilakukannya proses pembayaran dikonfirmasi oleh toko. Jika tidak berhasil, maka hubungi toko. Jika berhasil, barang akan dikirim dan selesai. Berikut yang saya sebutkan adalah prosedur pembelian, bisa dilihat dari gambar jika lebih jelasnya. Selanjutnya adalah pemodelan UI system. Di sini ada tampilan pendaftaran atau login. Yang kedua ini ada tampilan halaman pembelian barang atau produk. Pada toko mainan anak Dana Sentosa ini, yaitu ada gambar barang, ada deskripsi barang jika ingin membeli barang, dan tambahkan ke dalam troli. Selanjutnya ada tampilan halaman, yaitu barang atau produk. Di sini tersedia nama barang dan juga harga dari barang tersebut. Tahapan ketiga adalah coding atau pengkodean. Pembuatan sistem ini menggunakan Java sebagai bahasa pemrogramannya. Dan yang terakhir ada testing atau pengujian. Pengujian ini dilakukan menggunakan metode black box. Testing yaitu pengujian yang dilakukan pada tampilan program, yaitu apakah program dapat berjalan dengan baik yang sesuai yang diinginkan. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih kami minta maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami berakhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.